Samsung S24 R350 FHE. Akhirnya kita review brand Samsung setelah sekian lama dan langsung keluaran terbaru Samsung. Ini bukan panel VA, bukan PLS, tapi IPS. Wow. Selamat datang di GTD, channel paling canggih di 2020. Gak lama ya setelah kita bahas tentang Exo IPS beberapa waktu lalu. Bagi yang belum nonton, kalian bisa cek di sini videonya ya, di sini. Dan memang udah ada rumor saat itu bahwa Samsung mau keluarin tipe IPS-nya. Dan untuk tipe ini sayangnya pas gue cek nggak ada info sama sekali siapa manufacturer panelnya. Dan gue juga nggak tahu ini semikonduktornya pakai Exo atau enggak. Tapi gue bisa bilang sejarah terukir hari ini setelah sekian lama akhirnya Samsung ada juga monitor IPS. Ya jadi selama ini nggak pernah ada Samsung bikin monitor IPS ya. Bukan nggak pernah ada, sepengetahuan gue nggak pernah ada. Storage yang dikasih ke kita yang pertama manual book, ada baut dan tempelan juga di dalamnya yang gunanya buat nutupin lubang di belakang monitor kalau kalian pakai bracket. Kelihatannya supaya debu nggak masuk ya. Berikutnya satu kabel HDMI. Berikutnya ada adapter power, kabel power, dan ada plastik extension juga untuk cable management. Dan terakhir kaki dan stand monitornya yang bagus kualitasnya dan tebal dan padat tentunya. Untuk monitor harga di bawah juta sih ini bagus banget. Untuk standnya juga dicoak di bagian belakang ada sedikit lubang untuk cable management. Jadi tadi udah dikasih sama dia plastik, kalian colokin di sini. Terus di bagian bawah sini ada cable management, kalian bisa lihat gue bisa sembunyiin kabel di sini. Jadi dia ada kasih dua sama kita supaya lebih rapih, bisa disembunyiin di belakang kaki semuanya. Untuk pasang kaki ke monitornya kita pakai dua baut kecil. Ini sih enak ya. Kalau sebelumnya kita review Samsung yang curve 1,5 juta, itu kakinya harus dibuka dari dalam, mesti bongkar back panelnya. Terus Samsung 240Hz yang waktu itu kita review, sistemnya itu dimasukin di dalam, dibikin ngestak gitu di dalam. Dan pas dibuka tuh kerasnya luar biasa. Sistem baut gini sih salah satu move dari Samsung menuju ke arah yang lebih enak buat gue ya, sebagai reviewer juga, sebagai yang suka gonta-ganti. Untuk standnya ke kakinya ya pakai satu baut aja biasa. Back panelnya itu clean banget, dibuatnya tuh menutup sampai bagian depan, jadi dia nggak nyisa, nggak terbagi gitu di tengah-tengah ya, nggak ada putus-putusnya. Dari segi bahan yang dipakai doff kasar gitu, dan kalau kalian pegang semua sisinya sih nggak ada lubang untuk keluar panas sama sekali. Jadi panasnya cuma bisa keluar dari jarak-jarak kecil yang dihasilkan chassis monitor ini. Misalnya pada bagian port pasti ada jarak gitu ya, jarak kecil ya, heat bisa keluar dari sana. Ada logo Samsung di sana dan kita bisa lihat VSAT 75x75 mm. Ada joystick di bagian kiri bawah dan di sini tempatnya tuh digabung dengan port di monitor ini. Port di monitor ini simple banget dan straight to the point. Satu HDMI 1.4, satu di-sub dan port power. Udah selesai. Bagian depannya udah 3 set bezel-less ya, udah biasa lah ya di 2020 dengan tebal bezelnya di 0,6 cm. Ini sih udah termasuk ke level tertipis di bawah 2 juta. Bezel bawahnya ada logo nuansa silver dan logo Samsung gitu ya di tengah-tengah, kalian bisa lihat. Iya. Di sini gue baru sadar ya, ternyata silver gelap kayak gini sama nuansa hitam tuh masuk juga ya di monitor ini. Kalian bisa lihat. Spek lengkap monitor ini di website Samsung 23,5 inch, flat IPS panel, Full HD resolution, refresh rate 75Hz, brightness-nya di 250 nits, tipikal dan kontrasnya di 1000:1. Ini sih standar. Response time-nya di 5 millisecond gray to gray. Color gamutnya 72% NTSC, support FreeSync dan nggak bisa G-Sync compatible karena nggak ada port display portnya. DP-nya nggak ada, port DP-nya. Ergonomik di monitor ini cuma tilt aja dan salah satu yang bisa tilt cukup lebar ke bagian atas. Panel bit depth-nya nggak ada di website Samsung, dan pas kita cek di display specification di monitor ini ternyata murni 8 bits. Ini sih wow banget karena biasanya di harga segini kita cuma nemuin 6 bits plus FRC, nggak 8 bits murni karena biasa murni mahal sih. Langsung kita pakai data color untuk melihat kemampuan panelnya. Color gamut kita dapetin 92% sRGB, 77% Adobe RGB, 78% DCI-P3 dan 75% NTSC. Standar lah di bawah 2 juta ya, kita udah sering banget lihat. Untuk gamanya agak sedikit off di monitor ini, kurvanya yang dihasilin agak ngejorok di bawah gamma 2,2. Untuk brightness-nya menarik di sini karena pas
100% ya, dirubah sama data color 100%, dia bisa ngebaca 314,6 nits dengan kontras yang cukup tinggi di 1230 banding 1. Dan white point-nya juga mepet ke putih normal, ini di 6700 Kelvin. Nice banget ini. Untuk settingan dapetin brightness setinggi ini kalian bisa cek nanti di pengetesan OSD. Kalau uniformity di brightness 100% hasilnya lumayan, maksnya di 3,5 dengan beberapa titik gelap di kisaran 2-3,5 delta E. Luminance uniformity-nya di 100% brightness kita bisa lihat bagus di monitor ini, bagus banget. Walaupun brightness-nya tinggi, max gelapnya cuma sampai 8% dan itu pun cuma 1 titik, sisanya 5% ke bawah. Di sini kita kembali lihat kualitas kontras yang tinggi tidak selalu hasil warna gelapnya jadi rapih delta E-nya. Color akurasinya biasa aja, di sini maksnya di 5,75 dan average-nya di 3,05. Setelah dikalibrasi baru hasilnya menjadi lumayan sekali, maksnya di 2,10 dan average-nya turun jadi 1,16 delta E. Cukup akurat lah kalau kalian mau pakai edit color ala-ala gitu ya. Pastiin udah dikalibrasi. Data color kasih ke kita overall rating di 4,0 untuk pengetesan default tanpa kalibrasi. Samsung ini benar-benar menarik karena kalian bisa dapetin di harga 1,6 juta dengan garansi 3 tahun yang dibagi seperti biasa. 1 tahun full garansi dan 2 tahun sisanya full service aja. Di sini saingannya ada di GTI di top 10 yang dulu kita pernah bikin monitor di bawah 2 juta. Tapi saingan spesifiknya kita list untuk kalian monitor 75 Hz. Jadi yang pertama ada ViewSonic VE2432 24 inch IPS 75 Hz 1,5 juta. Ada AOC 24 V2Q 24 inch IPS 75 Hz non VESA 1,6 juta. Ada AOC 24 G2E5 24 inch IPS 75 Hz 1,8 juta. Berikutnya LG 24 MK600 24 inch IPS 75 Hz 1,850. ViewSonic VX2481 24 inch IPS 75 Hz speaker 1850. Kalau gue lihat yang dikasih Samsung ini sih udah luar biasa banget ya. Dan kalau dibandingin sama 24 G2E5, salah satu keunggulan Samsung ini kakinya nggak goyang-goyang kalau kita tabok meja kayak gini. Kokoh banget. Ini jauh lebih berat sih, kakinya jauh lebih berat. Cuma memang di sini nggak ada port DP dan nggak dikasih port DP seperti G2E5. Tapi sesuai lah sama harganya di 1,6 juta dapat 75 Hz dan 8 bits murni. Ini sih udah mantep lah. Yang gue sebel tuh kayak gini ya. Setiap kali gue ngebagusin monitor selain G2E5 yang udah beli mungkin kesel, atau yang pengen beli jadi kesel tuh G2E5. Ya sekali lagi. Mungkin kalian bilang ini nggak ada freeze, ini nggak bisa G-Sync compatible bang. Gue kasih tau. Gue kasih tau nih. Nggak penting G-Sync compatible sama FreeSync itu di monitor di bawah 2 juta. Apalagi monitor 144 Hz IPS itu udah 2 jutaan sekian gitu, cuma beda 800.000. Udah lu jangan berdebat hal itu karena nggak penting-penting banget. Lu mau game di 60 Hz, mendingan gue langsung beli 144 Hz lah, cuma beda 800.000 sorry. Cuma beda 800.000, mendingan langsung gue 144 Hz. Ada Philips di sana, ada Aero, ada AOC kalau nggak goib ya. AOC ya di 900.000 deh. Dengan harga 1,8 juta monitor di bawah 2 juta lah average ya. Ya nggak butuh-butuh banget DisplayPort di sini ya, nggak penting banget lah ya. Lu mau berdebat FreeSync G-Sync gue berasa nggak penting. Dan 1 milisecond dan 5 milisecond kembali, walaupun gue nggak bisa kasih data ke kalian ya, ini monitor sebenarnya berapa, tapi kembali lagi ya guys ya, gue kasih tahu info ke kalian. Kalau 1 milisecond response time atau 5 milisecond response time di sebuah monitor itu cuma up to itu. Ya kayak lu beli paket internet dibilang up to 100 Mbps, lu speed test dah, dapat nggak 100 Mbps? Itu kan up to itu ya kondisi yang paling baik. Kalau di monitor tuh response time ini kayak nggak pernah dicapai gitu. 1 milisecond tuh nggak pernah dicapai, 5 milisecond tuh nggak pernah dicapai. Apalagi sekali lagi gue bilang 144 udah murah. Buat apa berdebat di segmen 1 ms atau 5 ms? Nggak penting. Mending 144 langsung, gak usah ngomong, udah pasti lebih cepat. Samsung di sini kelihatannya mau perang itu nggak tanggung-tanggung di segmen ini. Langsung perang dengan harga murah dan tusuk langsung di bagian tengah-tengah medan peperangan. Dengan harganya yang mantep dan brightness-nya juga udah dapet 300 nit. Pas kita tes, wow banget. Kelihatannya posisi 24 G2E5 nggak seindah bulan-bulan lalu lagi lah, nggak seindah itu. Dan memang dari tim kita udah planning kalau GTI di top 10 di bawah 2 juta harus dibuat ulang lagi, harus di refresh di Desember 2020 nanti. Karena ada 2 ViewSonic yang tadi kita udah sebutin. Dan dari info ada AOC dan Philips yang akan masuk lagi. Itu pasti seru banget di GTI di top 10 refresh Desember 2020 nantiin. Dengan persaingan yang lebih ketat, customer akan dapetin pilihan yang lebih baik lagi.
lebih baik dari sebelumnya. Akhir kata dari gua, salut untuk Samsung yang mau perang di segmen ini, karena selama ini kita ngerasain Samsung kayak ya bersembunyi di balik layar gitu ya, kurang kelihatan giginya di medan pertempuran. Ya, kita juga bisa lihat line up Samsung selama ini yang jarang banget di refresh di Indonesia. Padahal kita tahu Samsung salah satu produsen panel dan semikonduktor terbesar di dunia. Apakah dia mau suruh yang lain perang gitu ya? Karena dia bisa dapetin untung juga kalau yang lain perang pakai panel dia kan. Gue harap sih tipe yang satu ini membuka pandangan baru buat kita bahwa Samsung juga nggak mau tinggal diam dan berani take action untuk memberikan kita monitor yang solid kayak di sebelah gue ini 1,6 juta. Buat gue the best. Gue Eldon dari GTID. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap canggih.